warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Widyaningrum. Saya dari kelas MN19B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang studi kelayakan bisnis rumah makan Jawa Yami Pekalongan di Karawang. Yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Saat ini wisata kuliner di Indonesia dipenuhi dengan berbagai macam variasi makanan, mulai dari cemilan, kue, hingga masakan khas Nusantara. Berbagai pengusaha kuliner memutar otak untuk menyajikan makanan yang berbeda dan memiliki inovasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik perhatian konsumen terhadap jenis makanan yang diproduksi. Tidak jarang sekarang ini kita temukan berbagai jenis makanan yang unik dan baru sehingga kita tertarik untuk mencobanya. Mereka memberikan cita rasa baru terhadap jenis makanan yang mereka produksi, sehingga para konsumen pun penasaran dan menjadikan variasi makanan-makanan tersebut sebagai suatu bentuk penyegaran dari jenis-jenis makanan yang sudah biasa mereka konsumsi. Bila sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Selain itu, kepuasan pelanggan juga merupakan sumber informasi yang efektif bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap layanannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah bisnis kuliner untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya adalah dengan produk yang higienis dan berkualitas serta kualitas pelayanan yang baik. Begitu pula dengan rumah makan Yami Pekalongan. Rumah makan Jawa Yami Pekalongan ini. Kemudian ada aspek legalitas. Nah, di aspek legalitas ini terdapat nama perusahaan, yaitu Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan. Kemudian bentuk perusahaannya yaitu CV, jenis usahanya manufaktur, nomor teleponnya 081238000407, emailnya widyaningrum1 umiwidyaningrum01212@gmail.com. Untuk logonya itu terdapat gambar, ada tulisannya Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan. Surat izin tempat usaha atau SITU-nya 35795367004-2021. Nah, untuk aspek manajemennya yaitu terdiri dari komisaris atau pemilik, yaitu dengan saya sendiri, Umi Widyaningrum. Kemudian ada direktur Putri Yasmin, ada manajer produksi yaitu Yulia Adriana, ada manajer pemasaran yaitu Chali Darisma, ada HRD yaitu Susanti, ada manajer keuangan Abdul Aziz, dan pemilik saham yang ada di Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan ini yaitu ada Nona Umi Widyaningrum dengan sebesar 40%, ada Nona Rizkia Hikmah sebesar 30%, ada Nona Linda Saris yaitu dengan 30%. Kemudian ada uraian kerja. Nah, di uraian kerja ini komisaris atau pemilik itu bertanggung jawab terhadap CV, melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, kemudian memberikan nasihat kepada direksi. Nah, untuk direkturnya yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, terus bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, kemudian menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, selanjutnya bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan, melakukan evaluasi perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, kemudian yang terakhir
mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pedagang barang, pengadaan barang. Kemudian ada manajer produksi, yaitu bertugas membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, mengawasi proses produksi agar berkualitas, kuantitas, dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadinya barang properti hilang, kemudian bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar. Kemudian membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya. Kemudian bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran. Yang terakhir, berinovasi dalam mengerjakan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manajer pemasaran, yaitu bertugas mengkoordinasikan semua media, organizers, acara, dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan. Kemudian mengevaluasi pencapaian target sales, melakukan strategi pemasaran yang efektif, serta berorientasi pada pencapaian dan peningkatan target sales. Kemudian memberikan pengarahan serta problem solving terhadap masalah yang berkaitan dengan pencapaian sales. Kemudian membangun serta menjaga hubungan dengan mitra bisnis, klien, dan vendor. Kemudian melakukan pembinaan dan penilaian terhadap pelaku dan prestasi bawahan. Dan yang terakhir, mengembangkan produk atau jasa dari perusahaan. Kemudian ada manajer keuangan, yaitu bertugas untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen, merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan, dan pembiayaan perusahaan, kemudian merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan, kemudian merencanakan, mengatur, dan mengontrol anggaran perusahaan, kemudian merencanakan, mengatur, dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan, kemudian merencanakan, mengatur, dan mengontrol analisis keuangan. Yang terakhir yaitu merencanakan, mengatur, dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada HRD yang bertugas sebagai merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM, termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan atau practices, disiplin, keluhan, konseling, upah dan penyertaannya, kontrak-kontrak, pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, moral dan motivasi, kultur dan pengembangan sikap dan moral kerja, manajemen, penimbangan prestasi, dan hal serupa seputar manajemen mutu dan lain-lain. Kemudian menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek penting dari pengembangan HR. Kemudian memonitor, mengukur, dan melaporkan tentang permasalahan, peluang,
rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM, dan pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk atau format yang sudah disepakati. Kemudian ada mengelola dan mengendalikan pembelajaran SDM per departemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui. Kemudian memastikan setiap aktivitas mempunyai benang merah serta terintegrasikan dengan persyaratan-persyaratan organisasi untuk di bidang-bidang manajemen mutu, kesehatan, dan keselamatan kerja, syarat-syarat hukum, kebijakan-kebijakan, dan tugas umum kepedulian lingkungan. Nah, di sini ada modal, yaitu modal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah dana yang dimanfaatkan sebagai suatu pokok atau induk untuk melakukan perdagangan. Harta atau benda tersebut juga bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu yang mampu meningkatkan kekayaan dan lain-lain. Modal sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka melancarkan kegiatan operasionalnya. Ketersediaan modal akan membuat perusahaan mampu bertahan, bahkan mampu berkembang menjadi lebih besar. Modal yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat bersumber dari dalam perusahaan atau internal financing, mampu dari luar perusahaan atau external financing. Internal financing yaitu sumber modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, misalnya modal yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan dalam perusahaan atau retained earnings. Sedangkan external financing merupakan sumber modal yang berasal dari tambahan penyertaan modal pemilik atau emisi saham baru, penjualan obligasi maupun kredit dari bank. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham dari perusahaan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang PT. Pada prinsipnya, modal dasar adalah jumlah nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar ditentukan di dalam anggaran dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham dari perusahaan. Pasal 31 ayat 1 UU PT. Pada prinsipnya, modal dasar adalah jumlah nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar ditentukan di dalam anggaran dasar atau AD perusahaan yang bersangkutan, yaitu terdapat modal dasar 2 miliar rupiah atau 2.000 lembar saham, dan modal ditempatkan 1,5 miliar rupiah atau 1.500 lembar saham. Modal disetor 1 miliar rupiah atau 1.000 lembar saham. Yaitu pemegang sahamnya ada Nona Umi Widianingrum 40% sama dengan 30% kali 1.000 lembar sama dengan 400 lembar. Ada Nona Rizkia Hikmah yaitu 30% sama dengan 30% kali 1.000 lembar sama dengan 300 lembar. Kemudian ada Nona Lindasari yaitu 30% sama dengan 40% kali 1.000 lembar yaitu 3. Kemudian bab 3 yaitu aspek pasar dan pasar sasaran. Menurut rilis tahun 2016 nomor 48, pengertian pasar dalam kajian studi kelayakan bisnis harus diartikan secara luas. Mengutip pendapat Stansion, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui adanya 3 unsur penting yang
daya beli mereka, kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Analisis aspek pasar dilakukan untuk menganalisis jenis produk yang akan diproduksi, banyaknya produk yang akan diminta konsumen, serta menganalisis banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaing. Sedangkan analisis aspek pemasaran menganalisis cara atau strategi agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen dengan lebih efisien dibandingkan pesaing. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi dilihat dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing. Dalam analisis aspek pasar, penulis akan menganalisis potensi pasar dan strategi yang akan digunakan untuk pemasaran produk. Menurut Kotler, seperti dikutip Sulianto tahun 2010 nomor 93. Strategi pemasaran 18 yang akan digunakan adalah dengan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya baru kita disusun strategi bauran pemasaran, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Kemudian ada pasar sasaran. Pasar sasaran yaitu sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis kuliner ini adalah balita 1-6 tahun, anak usia 6-17 tahun, remaja usia 17-25 tahun, dewasa usia 25-60 tahun, lansia 60 tahun ke atas, pasangan rumah tangga dan sebagainya. Penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Adanya pembagian segmen pasar membuat perusahaan mampu mengetahui secara lebih baik tingkat kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Dengan begitu, perusahaan pun bisa menawarkan beragam jenis penawaran ataupun promosi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Yang pertama, ada segmentasi geografi. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Karawang, khususnya di Majalaya dan sekitarnya. Kemudian ada segmentasi demografi. Produk atau makanan yang ada di rumah makan Jawa Yami Pekalongan ini dapat dibeli oleh semua gender dari balita hingga lansia, semua agama, semua profesi, semua ras, pasangan rumah tangga, kelas menengah ke atas. Terus ada segmentasi psikologis. Rumah makan Jawa Yami Pekalongan ini membuat aneka makanan khas Pekalongan yang menggugah selera makan konsumen. Rasanya yang nikmat dan khas ini dapat menemani makan siang dan makan malam bersama keluarga atau teman dekat. Kemudian ada segmentasi perilaku. Sesuai dengan perilaku masyarakat yang kadang bosan dengan makanan yang ini itu saja, di rumah makan Jawa Yami Pekalongan ini menyediakan makanan yang memiliki cita rasa dan khas yang terdiri dan berbeda
sehingga masyarakat Karawang dapat menikmati makanan khas dari Pekalongan tanpa harus pergi ke Pekalongan. Kemudian ada potensi pasar. Menurut Kotler tahun 1997 halaman 118, potensi pasar adalah batas yang didekati oleh permintaan ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tak terhingga untuk lingkungan yang telah ditentukan. Sangat penting bagi sebuah bisnis baru untuk mengetahui dan menentukan potensi pasar dari produk atau layanan yang ditawarkan. Jika potensi pasar sangat rendah, maka tidak ada gunanya menghabiskan banyak uang untuk produk tersebut. Salah satu aspek terpenting dari potensi pasar adalah jumlah bisnis yang dapat dihasilkan suatu produk di masa depan dibandingkan dengan saat ini. Perusahaan juga dapat mengevaluasi pangsa pasar perusahaan di pasar. Pertanyaan yang paling relevan adalah target pasar yang tumbuh untuk menawarkan tersebut. Potensi pasar yang membantu perencanaan bisnis yang lebih baik dan meluncurkan produk dan layanan mereka dengan persiapan yang lebih baik. Bergantung pada potensi pasar secara keseluruhan, perusahaan dapat mengidentifikasikan potensi penjualan atau jumlah penjualan yang akan mereka lakukan di pasar yang teridentifikasikan itu. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Harga yang ditawarkan pun relevan menengah ke atas karena disesuaikan dengan bahan makanan dan cita rasa yang diunggulkan oleh Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan ini. Kemudian ada posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan, Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan berada dalam tingkat produk kelas menengah ke atas. Harga yang ditawarkan pun relevan mahal karena menyesuaikan dengan kualitas bahan makanan yang dipilih dan pelayanan yang sangat istimewa agar memuaskan konsumen. Kemudian ada pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Dewasa ini, keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan terus melakukan continuous improvements dan ciri khas masakan Pekalongan demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan sebagai berikut: Restoran Dejawan, alamat Jalan Raya Perum CKM, Rumah Makan Dapur Simbok Solo, alamat Jalan Raya Klarik. Kemudian ada strategi buruan pasar. Yang pertama yaitu ada produk. Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan menyediakan berbagai macam makanan khas dari Pekalongan seperti nasi megono, soto Pekalongan, seriping, pecak cucut, ayam bumbu, cumi hitam. Untuk paket nasinya ada nasi liwet, nasi tumpeng, nasi berkat, dan lain-lain yang terbuat dari bahan makanan yang berkualitas dan bumbu khas Pekalongan. Pemilihan bahan makanan berkualitas bumbu khas Pekalongan ini bertujuan agar makanan yang dibuat memiliki kualitas yang baik, ciri khas yang tersendiri, dan dapat memuaskan konsumen. Kemudian ada lokasi. Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan memilih melakukan penjualan di Karawang yang berada di pusat kota, dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik kota seperti kampus, mal, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian ada harga. Untuk harganya, penentuan harga disesuaikan dengan menu yang dipilih dan paket nasi yang dipilih konsumen. Harga yang ditawarkan sekisar antara 150.000 hingga 500.000 sesuai menu dan paket nasi yang dipilih konsumen. Di bawah ini ada daftar menu berserta harganya. Yang pertama yaitu ada pisang bakar kinca dengan harga 20.000, acar nanas 5.000, telur kecap 15.000, sate ayam
ada dua macam, yaitu hampers rantang satu susun 200.000, hampers rantang 2 susun 250.000. Kemudian ada promosi. Untuk menarik minat konsumen, Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan ini melakukan beberapa promosi seperti promosi penjualan, memberikan potongan harga jika konsumen memesan satu paket lebih dari 5 porsi untuk acara keluarga, ulang tahun, selamatan, dan lainnya. Kemudian ada pemasaran interaktif. Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media sosial seperti Facebook, Instagram, dan web. Kemudian ada pemasaran dari mulut ke mulut. Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan ini bukanlah bisnis kuliner makanan yang besar karena seringnya iklan di TV, melainkan salah satu lembaga yang namanya besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Kemudian ada bab 4, yaitu tentang aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, tambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau untuk meningkatkan pendapatnya. Sedangkan bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh adalah aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih dari itu, yang terpenting adalah ada yang mengelola dan mengatur sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya, dampak negatif pun tidak akan terlepas dari aspek ekonomi. Misalnya, pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitarnya. Ada pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk di Karawang pada saat ini cukup stabil dengan dijadikannya Karawang sebagai kota industri. Akan tetapi pendapatan ini pun akan mempengaruhi aspek ekonomi di daerah Karawang, khususnya di Majalaya. Kemudian ada UMR. Upah minimum Kabupaten atau Kota Karawang atau UMR Karawang ditetapkan paling tinggi di Provinsi Jawa Barat. Bahkan UMR Karawang saat ini adalah yang paling tinggi di tingkat nasional. Sebagai informasi, UMR atau upah minimum regional merupakan penyebutan upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten. Namun saat ini istilah UMR sudah diganti dengan UMP, upah minimum provinsi, dan UMK, upah minimum kabupaten kota. Mengacu pada keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561 dan miring Kep titik 774 strip Yan Bangsos garis miring 2020 tentang upah minimum kabupaten atau kota di daerah provinsi Jawa Barat tahun 2021. UMR Karawang 2021 ditetapkan sebesar 4.799.301 per bulan. Besaran UMK Karawang atau UMR Karawang ini naik dibandingkan upah minimum tahun 2020 yang tercatat sebesar 4.594.324 per bulan. Kemudian ada aspek sosial. Yang pertama yaitu penyerapan tenaga kerja. Karena Rumah Makan Jawa Yami Pekalongan ini membutuhkan karyawan, tentu saja akan membuka lowongan pekerjaan sehingga memperkecil angka pengangguran di masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, dampak terhadap lingkungan
tersedianya produk makanan dan jasa yang nantinya dapat berguna untuk masyarakat banyak. Membantu meningkatkan perekonomian pemerintahan karena peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat bertambah dan adanya pihak pajak di usaha ini. Kemudian ada aspek budaya. Kebiasaan masyarakat di Karawang adalah konsumtif, yang artinya adalah bagi masyarakat sini belanja merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Kemudian ada dukungan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar sangat mendukung adanya rumah makan Jawa Yami Pekalongan karena selain memudahkan masyarakat seperti para pekerja atau karyawan anak kos untuk membeli makanan pokok yaitu nasi beserta lauknya yang menggugah selera dan harga yang sangat terjangkau. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari segi sosial dan ekonomi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha ialah dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya usaha ini. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha rumah makan Jawa Yami Pekalongan dari segi sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya usaha ini tentunya memerlukan tenaga kerja untuk membantu proses perdagangan. Masyarakat sekitar dapat menjadi pekerja di usaha ini, apalagi pekerjaan yang dilakukan cukup mudah dan tidak perlu pelatihan yang panjang. Kemudian tersedianya produk makanan dan jasa yang nantinya dapat berguna untuk masyarakat banyak. Kemudian membantu meningkatkan perekonomian pemerintah karena peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat bertambah dan adanya pajak di usaha ini. Kalau dampak negatifnya yaitu perubahan gaya hidup budaya dan adat istiadat dan struktur sosial lainnya. Dengan tersedianya makanan Jawa dapat membuat masyarakat mengonsumsi makanan yang bukan ciri khas dan asal dari Sunda, seperti nasi megono yang bukan berasal dari Sunda melainkan asli dari Pekalongan. Kemudian terkadang tenaga kerja yang bekerja di rumah makan tidak memiliki kualitas pelayanan yang baik dan tentu saja dapat membuat pelanggan dan calon pelanggan tidak puas dengan pelayanan rumah makan. Ini dapat mengakibatkan pelanggan tidak mau membeli produk makanan. Bab 5 yaitu aspek teknik dan produksi. Analisis aspek teknis dan teknologi digunakan untuk mengetahui apakah ide bisnis yang akan dilaksanakan dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal yang perlu dianalisis dalam aspek teknis dan teknologi meliputi lokasi pabrik, skala produksi, pemilihan mesin dan peralatan, penentuan layout pabrik dan pemilihan teknologi yang akan digunakan. Menurut Sulianto tahun 2010 halaman 134. Analisis aspek teknis dan teknologi adalah analisis yang digunakan untuk memastikan bahwa analisis aspek pasar dan pemasaran yang sudah dibuat bisa dijalankan dengan baik. Kemudian ada cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk makanan yang enak dan lezat, maka pemilihan jenis sayuran dan bahan-bahan untuk membuat bumbu masakan itu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena di rumah makan Jawa Yami Pekalongan ini ada ciri khasnya sendiri dari rasa dan aromanya makanan itu sudah pasti beda dari yang lain. Selain pemilihan jenis sayuran dan bahan-bahan yang berkualitas, hal ini yang harus diperhatikan adalah kebersihan saat memasak. Karena kebersihan itu penting, apalagi ini soal makanan. Jadi agar tidak ada kuman-kuman yang ada pada makanan kita. Maka dari itu, dipilihlah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari cita rasa yang tidak enak di rumah makan Jawa Yami Pekalongan ini. Kemudian ada lokasi usaha. Pemilihan lokasi
dengan nilai 50, bahan baku 30, tenaga kerja 20. Jadi keseluruhannya ada 100. Nah, untuk di perumahan CKM, lokasi perumahan CKM ini terdapat nilai pasarnya 40, bahan bakunya 15, tenaga kerjanya 14, jadi jumlah hasilnya 69. Untuk di lokasi Klari, yaitu pasarnya 30, bahan bakunya 20, tenaga kerjanya 17, hasil keseluruhannya jadi 67. Untuk di Majalaya, yaitu pasarnya 45, bahan bakunya 25, tenaga kerjanya ada 10, hasilnya ada 80. Jadi berdasarkan metode penilaian hasil nilai, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu di Majalaya dengan nilai 80. Kemudian pemilihan lokasi menggunakan metode perbandingan biaya. Untuk bahan bakunya di lokasi perumahan CKM itu bahan bakunya nilainya 28, bahan bakar dan listriknya 20, biaya operasinya 15, biaya lainnya ada 8, jadi keseluruhan ada 71. Kemudian di lokasi di Klari, bahan bakunya 30, bahan bakar dan listriknya ada 26, biaya operasi ada 17, biaya lainnya ada 4, jadi hasilnya 77. Untuk di lokasi Majalaya, yaitu terdapat bahan baku dengan nilai 35, bahan bakar dan listrik dengan nilai 25, biaya operasi ada 15, biaya lainnya ada 9, jadi keseluruhannya nilainya ada 84. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Majalaya dengan nilai 84. Pemilihan lokasi cukup strategis karena dekat jalan raya. Selain itu, rumah makan ini berada dekat komplek perumahan yang mana ada masyarakat pekerja yang memerlukan makanan dan jasa ini. Akses masuk mobil dalam kegiatan pembelian di rumah makan Jawa Yami Pekalongan pun lebih mudah. Kebutuhan investasi yaitu terdapat peralatannya itu etalase atau gerobak, kompor gas, wajan panci, meja, kursi, wadah, piring, sendok, gelas, garpu, nampan, dan serpet, peralatan tambahan lainnya. Kemudian ada mesin kasir, rice cooker, freezer, dan lain-lainnya. Kemudian ada bahan baku yaitu terdiri dari beras, daging ayam, ikan, bawang bombay, santan, air, margarin, kayu manis, biji pala, kelapa, nangka muda, tempe, sayuran, tepung, dan lain-lain. Kemudian ada bahan penolong yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, merica, gula, garam, penyedap rasa, dan lain-lain. Kemudian ada kendaraan motor dan mobil untuk delivery order. Kemudian ada kebutuhan tenaga kerja. Di rumah makan ini mempekerjakan 15 orang untuk membuat dan melayani pelanggan, 4 di dapur, dan 11 lainnya menjadi pengantar makanan di tempat, penjaga parkir dan delivery dan sebagainya secara bergantian. Kemudian ada layout tempat usaha. Berikut ini merupakan gambaran layout tempat usaha rumah makan Jawa yang di Pekalongan dari dalam. Ada ruang produksi. Penempatan ruang produksi ada di bagian belakang berfungsi agar proses produksi tidak mengganggu proses transaksi jual beli. Kemudian ada gudang. Penempatan gudang berada di sebelah ruang produksi, bermanfaat untuk memudahkan karyawan memindahkan barang yang telah diproduksi ke gudang, dan gudang berada di tepat di belakang tempat berjualan agar mudah memasukkan barang yang telah kosong dan barang yang baru di dalam gudang. Kemudian ada tempat penjualan. Tempat penjualan berada di depan dekat dengan jalan, berfungsi untuk menarik perhatian konsumen yang berada atau melintas di jalan dan memudahkan konsumen untuk memilih produk. Kasir berada di tempat jalan ruang penjualan untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran dan bisa langsung mengangkut barang yang sudah dibeli. Ruang karyawan. Ruang makan Jawa Yami Pekalongan juga menyediakan ruang karyawan agar karyawan merasa aman, nyaman,
suatu bisnis menurut Rangkuti tahun 2006. Untuk melakukan analisis tingkat pengembalian investasi dapat digunakan beberapa alat analisis, yaitu Net Present Value atau NPV, Payback Period atau PP, Profitability Index atau PI, serta Average Rate of Return atau ARR menurut Sulianto tahun 2010 halaman 184. Kemudian ada kebutuhan modal. Berikut ini adalah modal atau biaya berinvestasi yang diperlukan untuk membangun rumah makan Jawa Yami Pekalongan. Biaya prainvestasinya yaitu Rp 65 juta. Kemudian biaya bangunan dan prasarana Rp400.500 ada biaya investasi Rp5 juta, biaya bangun Rp27 juta, biaya pembelian barang Rp15 juta, jumlah dana Rp886,5 juta, dana sendiri ada Rp1 miliar. Kemudian ada pendapatan. Berikut ini adalah pengeluaran rumah makan Jawa Yami Pekalongan setahun terakhir 2020. Penjualan paket nasi liwet bakul yaitu Rp575 juta, penjualan nasi lengkap Rp137,5 juta, penjualan jasa tumpeng nasi jeruk Rp450 juta, penjualan jasa hampers rantang 1 susun Rp400 juta, penjualan jasa hampers rantang 2 susun Rp375 juta. Total pendapatan tahun 2021 yaitu Rp1.937,5. Kemudian ada pengeluaran. Berikut ini adalah pengeluaran rumah makan Jawa Yami Pekalongan setahun terakhir 2021. 15 orang, itu untuk karyawannya Rp550 juta, maintenance sarana prasarana Rp35 juta, pembelian bahan baku Rp200 juta. Total pengeluaran tahun 2021 yaitu Rp785 juta. Kelayakan. Berikut ini analisis kelayakan bisnis rumah makan Jawa Yami Pekalongan dari segi finansial. Yang pertama, laporan laba rugi pendapatan Rp1.937,5 juta, pengeluaran Rp785 juta, penyusutan Rp80 juta. Laba sebelum pajak BET-nya yaitu Rp485 juta, pajak 15% Rp750.000. Laba setelah pajak EAT-nya yaitu Rp412.250.000. Kemudian ada tabel cash flow. Di tahun 2020 laba yang diperoleh sebesar Rp412.250.000, Rp412.250.000 setelah dipotong pajak. Untuk tahun-tahun berikutnya perkiraan laba yang diperoleh melihat perkembangan usaha dan kondisi pasar. Kemudian ada payback period atau PP-nya investasi broket per tahun ada Rp886.500.000 dikurangi Rp412.250.000 di tahun 2021 yaitu sama dengan Rp474.250.000. Kemudian di tahun 2022-nya ada
Rp886.500.000 dikurangi Rp415.250.000, hasilnya Rp471.250.000. Investasi sudah tertutup di tahun kedua, yaitu tahun 2022. Kemudian ada average rate of return atau ARR, sama dengan total EAT per tahun dibagi investasi kali 100%, yaitu terdapat 2.650.000 dibagi 5 tahun, kemudian dibagi lagi 886,5 juta rupiah, dan dikali 100%, hasilnya 0,47%. Kemudian ada net present value atau NPV, yaitu total PV of profit dikurangi investasi, hasilnya 1.891.287.100 dikurangi 886.500.000 rupiah, hasilnya 1.4.787.100 rupiah, nilainya positif. Kemudian ada internal rate of return atau IRR, yaitu tabelnya seperti yang ada di gambar, dengan hasil total PV of profits-nya, yaitu di PV of profits-nya 1.991.139.000 rupiah. Kemudian di PV of profits yang itunya 1.546.644.651,5 rupiah. Kemudian ada kesimpulan aspek finansial. Untuk pertama yaitu payback period PP, yaitu 2 tahun. Jangka waktu periode pengambilan investasi usaha rumah makan Jawa Yami Pekalongan yaitu 2 tahun. Untuk average rate of return atau RR, rata-rata pengambilan bunga investasi sebesar 0,62%. Kemudian untuk net present value atau NPV-nya, selisih antara nilai PV kas bersih dan PV investasi sebesar Rp1.4.787.100 internal rate of return-nya IRR, tingkat pengambilan hasil inter adalah 21,38%. Profitability index-nya, rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi adalah 2,13. Berikut adalah tabel kesimpulan dari analisis kelayakan bisnis rumah makan Jawa Yami Pekalongan dari aspek finansial. Semuanya keterangannya alhamdulillah baik semua, dan usaha ini alhamdulillah layak untuk dijalankan. Kemudian bab yang terakhir yaitu adalah penutup. Terdapat kesimpulan dari seluruh presentasi ini, yaitu jika dilihat dari aspek legal, surat-surat perizinan sudah lengkap dan benar. Dilihat dari aspek pasar, segmentasi dan strategi
dekat dengan area jalan raya dan kompleks rumah, di mana juga banyak buruh dan pekerja lainnya. Serta dari aspek finansialnya, modal yang dibutuhkan yaitu Rp886.500.000 sebagai modal investasi, bangunan, biaya sarana prasarana, pembelian peralatan dan pembelian barang dagangan, serta modal pemilik yang tersedia sebesar Rp1 miliar. Pendapatan yang didapat per tahunnya berbeda dan dapat mengembalikan modal investasi selama kurang lebih 2 tahun dengan persentase rata-rata pengembalian investasi sebesar 21,38%. Dengan kata lain, jika dilihat dari aspek-aspek di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk sarannya, alhamdulillah saya panjatkan sebagai implementasi rasa syukur atas selesainya makalah analisis studi kelayakan bisnis rumah makan Jawa yang di Pekalongan. Namun dengan selesainya bukan berarti telah sempurna, karena kami sebagai manusia sadar bahwa dalam diri tersimpan berbagai sifat kekurangan dan tidak kesempurnaan yang tentunya sangat mempengaruhi terhadap kinerja. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diperlukan guna untuk menyempurnakan dalam tugas berikutnya dan dijadikan suatu pertimbangan dalam setiap langkah, sehingga penulis terus bermotivasi ke arah yang lebih baik dan sehingga dalam makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.